Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Hanya tinggal beberapa hari lagi, One Piece chapter terbaru yaitu chapter 1017 akan keluar. Ya, kami juga sedang menunggu terbitnya chapter terbaru tersebut. Yang mana jika Oda Sensei sedang baik, sepertinya kita dalam waktu dekat, kita akan bisa melihat sosok perubahan Zoan milik si putri kesayangan Kaido, yaitu Yamato. Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang apakah Yamato akan menjadi nakama topi jerami atau tidak. Baiklah, silakan siapkan kopi dan cemilannya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Yamato adalah karakter yang pada awalnya disangka oleh para fans adalah seorang laki-laki. Ya, hal ini muncul karena perkataan Kaido yang menyebut Yamato dengan sebutan putraku. Namun ketika dimunculkannya wajah asli Yamato ini, para fans One Piece pun sesaat kecewa karena anak Kaido tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya, kecewanya hanya sesaat. Namun setelah itu para fans One Piece bersorak-sorai kegirangan karena Eiichiro Oda memunculkan karakter putri yang benar-benar menggugah hati para fans One Piece. Fitur Yamato yang begitu mewah. Settingan karakter Yamato ini dibuat oleh Oda Sensei dengan porsi yang tidak main-main. Selain Yamato dibuat dengan visual yang begitu menarik, dari sisi kekuatan, Yamato dianugerahi kekuatan yang tidak main-main. Dalam beberapa scene, Yamato ditunjukkan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa kuat, seperti saat mengajar ulti, lalu saat menahan serangan dari pasukan tameng milik Sasaki, dan bahkan Yamato diperkirakan bisa menggunakan teknik pelapisan haki raja. Hal ini ia lakukan pada saat Yamato melancarkan serangan pada salah satu number. Oh ya, tidak lupa Yamato juga adalah salah satu karakter yang telah membaca buku harian petualangan Oden Kozuki, yang mana di dalamnya tentu saja berisi semua hal yang dirasakan oleh Oden Kozuki selama petualangan yang Oden lalui. Ya, dengan semua ini bisa dikatakan Yamato merupakan karakter dengan paket lengkap. Yamato tidak akan menjadi nakama. Pada saat ini, Yamato adalah orang yang telah membaca buku harian petualangan Oden Kozuki, yang memang kita tidak tahu sampai batas mana hal yang dituliskan oleh Oden dalam buku hariannya. Namun kita tahu Oden Kozuki yang ikut sampai akhir dengan bajak laut Goldie Roger. Artinya Oden telah sampai di pulau terakhir yaitu Pulau Laftel. Dan ketika bajak laut Roger sampai di pulau itu, panel memperlihatkan Oden yang sedang menulis buku hariannya. Dan pada beberapa balon teks tersebut bertuliskan, kami mempelajari segalanya tentang dunia ini. Kami mempelajari tentang abad kekosongan, tentang Sukudi, tentang senjata kuno. Aku sendiri belajar bahwa Wano Kuni telah terhubung dengan dunia luar di masa lalu. Ya, ada kemungkinan besar bahwa Kozuki Oden menuliskan tentang abad kekosongan, tentang Sukudi, dan tentang senjata kuno pada buku catatannya itu. Dan saat ini, Yamato yang telah membacanya bisa jadi juga telah mengetahui hal tersebut. Luffy tidak suka petualangan yang membosankan. Pada One Piece chapter 507, pada saat arc Sabaody, ketika kru topi jerami bertemu dengan tangan kanan dari Raja Bajak Laut yaitu Rayleigh, kelompok kru topi jerami sungguh sangat terkejut. Ya, tentu saja karena salah satu orang yang telah mengetahui tentang segalanya ada di depan mereka. Pada saat itu, salah satu orang yang paling terlihat penasaran adalah Nico Robin, yang bertanya kepada Rayleigh apakah Rayleigh mengetahui tentang sejarah abad kekosongan 900 tahun yang lalu. Lalu ketika Usopp bertanya kepada Rayleigh tentang keberadaan harta karun One Piece, di sana Luffy langsung marah dan menghentikan Usopp. Luffy tidak mau mengetahui tentang keberadaan One Piece dari seseorang. Bahkan Luffy di sana berkata, "Aku tidak mau melanjutkan petualangan yang membosankan seperti itu." Jadi, dari latar belakang ini, apabila Yamato menjadi nakama, bukan tidak mungkin Yamato akan membocorkan tentang pengetahuannya yang ia baca dari buku harian Oden Kozuki. Dan kami pikir, Luffy tidak akan mau mendengar tentang pengetahuan Yamato yang ia dapat dari buku harian Oden Kozuki itu.
Luffy sepertinya hanya ingin mengetahui hal-hal tersebut dengan mengalaminya sendiri. Ya, yaitu dengan berpetualang dan merasakannya. Jadi dengan keadaan seperti ini, sepertinya akan sulit bagi Luffy untuk menerima Yamato yang memiliki kemungkinan untuk membocorkan semua hal tentang petualangan Oden Kozuki bersama dengan bajak laut Goldie Roger. Luffy tidak peduli selain One Piece. Pada chapter 507, terlihat Luffy marah dengan titik fokus kepada Usopp yang mempertanyakan tentang keberadaan One Piece. Namun beberapa panel sebelumnya, Luffy hanya diam saja ketika Robin bertanya tentang tahu atau tidaknya relek tentang abad kekosongan. Melihat hal itu, terlihat pada suatu panel Luffy hanya menggelengkan kepalanya saja dan tidak mengetikkan Robin sama sekali. Ya, memang di sana Rayleigh juga menceramahi Robin bahwa semuanya ada waktunya dan tidak usah terburu-buru. Ya, di sini bisa diartikan pula bahwa Luffy sepertinya tidak tertarik tentang hal kecuali One Piece. Maka dari itu, Luffy tidak menahan Robin untuk bertanya tentang abad kekosongan. Jadi, Yamato akan menjadi nakama. Menariknya, pada One Piece chapter 967, ketika Roger sampai ke Laftel, di sana Oden berkata, "Kami mengetahui tentang abad kekosongan, tentang Sukudi, tentang senjata kuno." Ya, di sini tidak tertuliskan secara jelas Oden mengetahui tentang One Piece. Ya, memang sampai saat ini kita juga belum mengetahui definisi dari One Piece itu apa. Jadi di sini bisa diartikan meskipun Yamato telah mengetahui tentang abad kekosongan, tentang Sukudi dan senjata kuno, tapi Yamato belum tentu mengetahui tentang apa itu One Piece. Dan jika Luffy benar-benar tidak peduli tentang hal lain selain One Piece, maka ada kemungkinan bagi Yamato untuk bisa masuk menjadi anggota kru topi jerami. Atau secara sederhana, Yamato bisa menjadi anggota kelompok topi jerami jika Yamato tidak menceritakan hal apapun dari buku harian Oden Kozuki. Ya, namun sepertinya hal ini sulit untuk terjadi karena jika buku harian Oden telah dimunculkan dalam cerita, konten atau isi yang ada di dalamnya suatu saat akan diceritakan dalam cerita One Piece. Tingginya kualifikasi menjadi anggota Mugiwara. Jika melihat anggota terakhir yang masuk menjadi nakama, yaitu Jinbei, Eiichiro Oda sampai butuh waktu dan dasar yang sangat panjang untuk bisa membuat para fans menerima bahwa Jinbei adalah orang yang layak untuk bisa menjadi anggota kelompok topi jerami. Yaitu Oda Sensei secara detail mulai membangun karakter Jinbei yang dari arc Impel Down, lalu arc Marineford, kemudian di kejadian Fishman Island, dan yang terakhir adalah di Whole Cake Island. Dan barulah di sana dia mendeklarasikan bahwa dirinya akan bergabung ke dalam kelompok topi jerami. Ya, kita para pembaca pada waktu itu pastinya langsung bisa merestui Jinbei ini untuk masuk ke dalam kru topi jerami. Jadi, terlihat di sini Eiichiro Oda membutuhkan dasar dan alasan yang kuat untuk bisa menjadikan Jinbei sebagai nakama topi jerami. Yamato akan ikut Luffy berpetualang. Ya, dari beberapa faktor yang telah kita bahas di atas, memang Yamato ini adalah karakter yang cukup kontroversial. Yang menurut kami, jika Yamato masuk menjadi anggota kelompok topi jerami, karena saking mencoloknya sosok karakter Yamato ini, bisa dikatakan cerita One Piece merupakan petualangan Yamato dan Luffy. Tapi melihat kegigihan tekad Yamato pada One Piece chapter 1016, di mana dia Yamato mengatakan pada Kaido bahwa ia akan pergi ke laut bersama dengan Luffy. Sepertinya petualangan Yamato dengan Luffy ini kemungkinan besar akan terjadi. Entah Yamato akan benar-benar masuk sebagai nakama, atau Yamato akan berpetualang sebagai aliansi, layaknya Trafalgar Law yang saat ini masuk ke dalam petualangan Monkey D. Luffy. Ya, itulah ulasan kami tentang apakah Yamato akan bergabung dengan kelompok topi jerami atau tidak. Ada beberapa faktor yang masing-masing yang bisa mendukung dua teori tersebut. Kami telah mencoba menyajikan dan membahasnya lebih dalam. Selain itu, kami juga ingin mendengar komentar atau pendapat nakama semua tentang ini. Mungkin nakama sekalian memiliki alasan masing-masing apakah Yamato bisa menjadi anggota topi jerami atau tidak. Jika ada, silakan tulis pendapat nakama semua pada kolom komentar di bawah. Jadi,
Bagaimana menurut nakama semuanya? Kami Diskusope dan terima kasih banyak.